وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Rekan-rekan dan jamaah serta kaum muslimin wal muslimat yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sore hari yang cerah ini masih diberi waktu, kesehatan, kekuatan dan taufiknya untuk melanjutkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk belajar bersama, membaca sebagian firman Allah Subhanahu wa taala, sebagian hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dirangkum dari buku Fathu Al-Qawi Al-Matin fi Syarhi Al-Arba'in wa Tatimmatil Khamsin yang ditulis oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullahu taala. Semoga menjadi amal saleh yang diterima di sisi Allah, membawa kebaikan bagi kita di dunia dan di akhirat, serta menjadi sarana menggapai ilmu yang bermanfaat. Amin. Hari ini hari Kamis, no Mas? Betul. Kamis Wage tanggal 17 Sya'ban 1444 Hijriah bertepatan dengan tanggal 9 atau 10? 9 Maret, betul? Iya. Maret 9 Maret 2023. Baik, langsung saja kita baca. Terakhir hadis 9 sudah kita baca hadisnya dan sampai pada halaman 47 ini di akhir-akhir penjelasan. Oh iya, masih belum selesai itu pernyataan atau penjelasan dari Al-Imam Ibnu Rajab yang dinukil oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Badr. Mari kita lanjutkan sampai halaman 47 di paragraf terakhir ya sekarang. Baik. Ila anqal, sampai beliau yakni Imam Ibnu Rajab menjelaskan, wa fil jumlah wal hasil, atau simpulannya adalah faman imtasala ma amara bihi an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fi hadzal hadis, bahwa siapapun yang menjalankan, menerapkan, melaksanakan perintah an-nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini, wantaha amma naha anhu, dan menjauhi larangan-larangan dari beliau, wa kana mustaghillan bidzalika an ghairihi, dia sibuk menjalankan perintah Allah dan Rasulnya, dia sibuk menjauhi larangan Allah dan Rasulnya, hasalalahu an-najatu fid dunya wal akhirah, pasti dijamin dia selamat, sukses dan berhasil di dunia dan di akhirat. Siapa itu? Orang yang berusaha menjalankan, melaksanakan perintah An-Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berusaha menjauhi, menghindari hal-hal yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah kegiatan keseharian. Sibuk dengan hal itu, maka pastilah dia menggapai keselamatan di dunia dan kelak pada hari kiamat. Wa man khalafa dzalik, sebaliknya orang yang berkebalikan dari prinsip ini, washtaghala bi khawatirihi wa ma yastahsinuhu wa qa'a fi ma hadzara minhu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min hali ahli al-kitab alladhina halaku bi kathrati masailihim wa ikhtilafuhum bi kathrati masailihim wa ikhtilafihim ala anbiya'ihim wa adami inqiyadihim wa ta'atihim li rusulihim. Orang yang suka menjalankan yang dilarang atau menjauhi yang diperintah, sibuk mengikuti perasaan, hawa nafsu, pikiran-pikiran dia, maka akan mudah dia terjerumus, terjebak kepada hal-hal yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang dilakukan dahulu oleh kaum ahli kitab. Mereka terjerumus dalam kebinasaan disebabkan karena mereka terlalu banyak bertanya, terlalu banyak berfikir ini dan itu, hal-hal yang tidak dialami lalu ditanyakan ini dan itu, berlebihan. Akhirnya mereka bertentangan dari aturan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka bertentangan dengan nabi-nabi mereka,
Akhirnya mereka tidak taat kepada Nabi dan Rasulnya, mereka tidak patuh kepada Nabi dan Rasulnya, sehingga terjerumus dalam kebinasaan. Wala'iyadzubillah. Poin ke-8 berkait dengan hadis yang ke-9 yang disebutkan oleh Syekh Abdul Muhsin hafizahullah ta'ala, mimma yustafadu minal hadis. Beberapa faedah yang bisa dipetik dari hadis yang ke-9 ini. Yang pertama, awalan wujubu tarki kulli ma harramallahu wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Kewajiban bagi kita umat beriman menghindari, meninggalkan, menjauhi segala hal yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sebaliknya, wujubu al-ityani wujubul ityani bi kulli ma awjabahu Allah wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Sebaliknya, wajib bagi umat beriman menjalankan perintah Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, at-tahdhiru minal wuqu'i fima waqa'a fihi ahlul kitabi mimma kana sababan fi halakihim. Hendaknya kita berhati-hati, menjauhkan diri agar tidak terjebak ke dalam perbuatan yang menjadi sebab kehancuran, kebinasaan ahli kitab. Apa itu? Suka bertanya, suka mencari hal-hal yang belum jelas, belum terjadi, dan suka menyelisihi perintah nabinya. Hendaknya berhati-hati dari dua sikap ini. Yang keempat, annahu la yajibu 'alal insani aktsaru mimma yastati'. Bahwa umat manusia tidak diwajibkan melakukan sesuatu yang melebihi daripada kemampuan dirinya. Perintah itu hendaknya dikerjakan sesuai dengan kemampuan. Tentu berbeda-beda kemampuan orang masing-masing. Yang kelima, anna man ajiza an ba'dil ma'muri kafahu an ya'tiya bima qadara alaihi minhu. Orang yang tidak mampu melakukan perintah karena keterbatasan dan kelemahan dirinya, hendaknya atau cukuplah baginya menjalankan perintah itu sesuai dengan kemampuan yang ia miliki. Contoh yang paling gampang adalah perintah supaya salat sambil berdiri. Ya. Salli qa'iman. Salatlah sambil berdiri. Fa illam tastati fa qa'ida. Kalau tidak bisa berdiri mungkin karena sakit atau enggak punya kaki atau karena sebab lain, maka salatlah sambil duduk. Fa illam tastati fa 'ala janb. Kalau tidak mampu duduk, maka boleh berbaring. Ini sesuai dengan kemampuan masing-masing. Membayar zakat tentu bagi yang mampu, berpuasa bagi yang mampu, berjihad bagi yang mampu, berhaji, berumrah bagi yang mampu, berinfak, bersedekah sesuai dengan kemampuan masing-masing. Terakhir, faedah yang disebutkan oleh Syekh, al-iqtisaru fil masaili ala ma yuhtaju ilaih. Al-iqtisaru fil masaili ala ma yuhtaju ilaih. Hendaknya kita membatasi diri pada hal-hal yang memang dibutuhkan. Kadang-kadang hal-hal yang tidak masuk di akal, tidak dibutuhkan atau belum saatnya, terlalu banyak direnungkan, dipertanyakan, sehingga sibuk kita mengurusi hal seperti itu padahal belum dipraktikkan. Mengapa tidak sibuk dengan hal-hal yang lain yang sudah pasti kita lakukan? Begitu ya. Hendaknya kita membatasi diri, mencukupkan diri dengan hal-hal yang dibutuhkan. Wa tarku tanattu'i wa takallufi fil masail. Dan hendaknya kita tidak berlebihan dan atau melampaui batas dalam hal-hal yang kita dapati. Artinya dalam melakukan sesuatu atau membicarakan sesuatu, memikirkan sesuatu, jangan berlebihan. Kalau belum terjadi ya nggak usah berlebihan. Baik. Itu hadis yang ke-9. Sekarang kita masuk hadis yang ke-10. Al-hadithu al-ashir, hadis yang ke-10.
An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiba wa inna Allah amara al-mu'minina bima amara bihi al-mursalin faqala ta'ala ya ayyuhar rusul kulu min at-tayyibati wa'malu salihan wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum thumma dzakara ar-rajula yutilu as-safara asy'atha aghbara yamuddu yadayhi ila as-sama' ya rabbi wa mat'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun wa malbasuhu haramun wa ghudhiya bil harami fa anna yustajabu lah. Rawahu Muslim. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innallaha ta'ala tayyibun. Allah itu zat yang maha baik. Ini salah satu nama Allah adalah At-Tayyib. At-Tayyib. Apa itu? Zat yang maha bagus, zat yang maha baik. Sehingga la yaqbalu illa tayyiban. Allah tidak berkenan menerima kecuali yang baik. Kalau tidak baik, tidak diterima. Wa inna Allah amara al-mu'minina bima amara bihil mursalin. Yang kedua, Allah memerintah orang-orang beriman dengan perintah yang sama diberikan kepada para rasul. Jadi perintah yang disampaikan kepada rasul juga berlaku menjadi perintah bagi orang-orang yang beriman, atau perintah kepada orang beriman itu sebenarnya perintah juga bagi para rasul. Di antaranya apa? Faqala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhar rusul. Ini perintah Allah kepada rasul apa? Wahai para rasul, kulu minat tayyibati, makanlah dari yang baik-baik. Berarti nabi dan rasul diperintah oleh Allah supaya makan yang baik-baik. Berarti orang beriman juga diperintah supaya makan yang baik. Begitu maknanya. Wa'malu salihah. Ini dia. Para nabi dan rasul diperintah oleh Allah subhanahu wa ta'ala supaya beramal saleh, supaya melakukan ibadah. Berarti orang beriman diperintah supaya beramal saleh, supaya melakukan ibadah. Ini menunjukkan jamaah semakin tinggi ketakwaan keimanan seseorang, justru semakin rajin beribadah. Jangan terbalik. Ada sebahagian orang yang memahami semakin tinggi kedudukan, semakin saleh, semakin mulia, mungkin berderajat wali, akhirnya konon katanya, ini konon betul tidaknya, tidak lagi berlaku hukum syariat. Kalau kalian sih orang biasa, santri, masyarakat, orang awam, khamr itu haram, sholat itu wajib. Tapi kalau ini orang hebat, orang sudah tinggi derajatnya, khamr bagi dia tidak haram, sholat tidak lagi wajib, karena sudah memiliki tingkatan tinggi. Kalau Anda ya orang biasa wajib bayar. Ya, orang yang tinggi itu berhak bukan nompo, membelanjakan. Enggak gitu. Semua sama. Semua sama. Ya. Jadi semua berlaku ya. Nabi dan Rasul saja wajib beribadah, wajib beramal saleh. Nabi dan Rasul saja wajib makan yang thayyib. Uang rakyat jangan dimakan. Ya. Yang halal lah, yang thayyib. Gajimu seberapa sudah gede, jangan makan yang lain. Contoh ini. Jadi sama ya, perintah kepada orang beriman, perintah kepada para nabi dan rasul. Jadi kalau orang awam tidak boleh mencuri, orang tinggi juga boleh mencuri. Yang gitu ya. Contoh ini. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Ini perintah wahai orang-orang yang beriman. Ini perintah tadi, kalau para nabi dan rasul diperintah supaya makan yang baik, supaya beramal saleh. Ini juga sama. Wahai orang-orang beriman, makanlah dari yang baik-baik, dari rezeki yang kami limpahkan kepada kalian. Loh ini baik, duit yang halal. Kenapa? Halal itu ada dua aja mah. Halal zatnya dan halal cara
olehnya. Duit itu halal, halal. Itu muskahundi. Ya pokoknya halal, duit halal toh, halal. Itu muskahundi, pokoknya halal toh. Ngeles terus. Ya, kalau bukan gajinya jangan dimakan. Ini contoh jemaah. Jadi masya Allah, ini kita diperintah supaya memakan yang halal. Kemudian, thumma dzakara ar-rajul, setelah itu Nabi alaihi salatu wasallam mengisahkan seorang lelaki, yutayilus safar. Lelaki ini sedang melakukan perjalanan yang sangat jauh. Safar yang panjang. Ash'atha aghbar, rambutnya kusut, rambutnya acak-acakan, kemudian aghbar, wajahnya, tubuhnya berdebu, berpasir. Ya. Yamuddu yadayhi ila sama. Lalu dia berdoa, mengangkat kedua tangannya ke arah langit. Sambil memohon, menyebut nama Allah, Ya Rabbi, Ya Rabbi. Menyebut Asma'ul Husna. Salah satu nama Allah adalah Ar-Rabb. Ya. Jadi ini salah satu pengamalan apa? Walillahil Asma'ul Husna. Fad'uuhu biha. Hanya milik Allah nama-nama yang maha indah, maha tinggi, maha mulia, maha sempurna. Maka gunakan nama-nama itu untuk berdoa. Ini salah satunya. Ya Rabbi, Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Dzal Jalali wal Ikram, Ya Razzaqu, Ya Wahhabu, Ya Karim, Ya Ghafur, Ya Tawwab misalnya. Tetapi jamaah tadi ya, dia dalam perjalanan jauh, kondisinya sudah awut-awutan, pokoknya capek, kesel, macam-macam. Ya. Kemudian angkat tangan, kemudian menyebut nama Allah dengan nama Asmaul Husna. Tapi persoalannya, meskipun dia melakukan sebab-sebab dikabulkan doa, tapi ternyata ada penghalang doa. Apa itu? Wa mat'amuhu haram. Makanannya haram. Oh enggak apa, yang saya makan itu nasi. Iya, nasimu kau dapat dari mana? Ya aku beli. Duitnya dari mana? Ya pokoknya dengan duit. Iya. Wa masyrabuhu haram, minumnya haram. Loh, Pak ini air putih kok. Teh. Iya, tapi duitnya dari mana kau beli teh itu, air putih itu? Kalau khamr jelas, kalau tadi daging babi jelas, itu zatnya. Ini caranya. Ya. Wa malbasuhu haram. Tuh jam tangan yang ratusan juta dari mana? Ya belilah. Duitnya. Ya, pokoknya beli. Haram. Wa ghudiya bil haram. Ternyata keseharian dia dari mana-mana haram. Ininya haram, makanannya haram, ininya haram, bajunya haram. Mungkin zatnya itu tidak haram. Makanannya juga halal zatnya. Minumannya halal zatnya, bajunya halal zatnya, mobilnya halal zatnya, tapi duitnya yang untuk beli, meskipun duit itu halal zatnya, ternyata diperoleh dari cara yang haram. Tidak boleh. Maka kata Nabi SAW, fa anna yustajabulah. Ya dari mana? Bagaimana mungkin doanya dikabulkan? Padahal tadi sudah syarat-syaratnya, adab-adabnya, ya sudah terpenuhi di awal, tapi ada satu penghalang. Satu penghalang ini menjadi sebab doanya tidak terkabul. Rawahu Muslim. Hadis riwayat Imam Muslim. Kata Syekh, qauluhu inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiba yadullu ala anna min asma'illahi at-tayyibu. Ini dia. Maaf, at-tayyiba. Karena ada anna ya. Hadis ini menunjukkan bahwa salah satu nama Allah yang maha indah adalah At-Tayyib. Bolehkah kita memberi nama anak Abdut Tayyib? Abdut Tayyib, boleh nggak? Boleh lah. Tayyib itu nama Allah. Nama terbaik itu salah satunya apa? Nama Abdun, belakangnya nama Allah. Bukan hanya Abdullah, bukan hanya Abdul Rahman, bukan hanya Abdul Razzaq, bukan hanya Abdul Muhsin, bukan hanya Abdul Ghani, tapi Abdul Tayyib. Belum pernah dengar mas, ada orang namanya Abdul Tayyib? Belum? Sama. Iya, makanya siapa ini yang mau punya anak? Kalau Bang Tayyib sih banyak. Bang Tayyib, siapa ini jadi Bang Tayyib nih? Mas Dedi jangan-jangan Bang Tayyib nih. Bang Tayyib apa Pak Eko? Begitu ya.
Ini penting ya. Jadi nama-nama Allah yang maha indah itu ada di dalam Al-Quranul Karim, ada juga di dalam hadis-hadis yang sahih. Wa yaqbalu minal a'mali ma kana mawsufan bitayyib. Allah pula hanya menerima amal perbuatan ibadah itu jika betul-betul tayyib, bersifat tayyib. Wa huwa amun fi jami'il a'mal, dan ini menyeluruh, mencakup semua amal perbuatan. Amal perbuatan yang baik, tentu baik menurut agama, baik menurut Allah dan Rasulnya, bukan baik menurut saya. Ini baik toh, aku juga dalam rangka menyenangkan keluargaku, kok masa nggak baik, ya kan? Korupsi dalam rangka membantu dulu pendukungku yang ya memenangkan diriku misalnya, ya nggak betul. Meskipun niatnya baik, tapi kalau caranya tadi nggak baik, ya asalnya nggak baik, jadi nggak baik. Jadi thayyib, bukan sekedar niat, tapi betul-betul thayyib, baik. Jadi seluruh amal ibadah yang baik menurut Allah dan Rasulnya, bukan menurutku tadi. Wa minha al-kasbu, ini dia salah satu baik dalam konteks hadis ini adalah pekerjaan, profesi, sumber penghasilan. Jadi baik di sini adalah baik zatnya, baik caranya. Dan dua-duanya terpenuhi. Baik caranya, tapi zatnya nggak baik, ya nggak baik. Contoh, pabrik minuman keras Islami. Wah, pabriknya Islami, tapi produknya minuman keras, yo nggak betul. Karyawannya semuanya harus sholat berjamaah begini. Ini nggak bisa. Manajemennya Islami, semuanya Islami, tapi ternyata pabrik mas pengolahan daging babi, yo. Atau mungkin zatnya itu halal, tapi prosesnya tidak halal. Pengolahan daging ayam. Ayam ya jelas halal asal, tapi ternyata ya tidak disembelih secara Islami. Cuma di strom, kemudian ternyata dagingnya memang rasanya enak tenan. Ya. Berarti jadi tidak halal. Thayyib apanya? Zatnya, halal zatnya, thayyib halal caranya. Bekerja boleh. Ya. Menjadi pegawai secara umum ya, mungkin jadi guru, jadi pejabat. Ya, pada asalnya, pada hukum asalnya boleh. Tapi ternyata dia mendapatkan banyak penghasilan yang di luar gaji. Ya. Ada apa ini? Oh, ada tamu. Saya kira saya dilaporin nanti repotnya. Jadi orang ngomong-ngomong. Lanjut ya. Awal dilapor ke remuk. Ora dilaporin wis ana ning kono. Tenang wae Mas, nek bener iki ora apa-apa. Dari mana? Oh, Masya Allah. Bisa bahasa Indonesia? Oh iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sampai di situ aja ya. Bukan kita nak pakai bahasa Upin ya. Saya ambil rekod ya. Ya. Karena saya kerja sama dengan Almanar. Iya. Jadi di sini tipernya saya juga dakwah. Iya. Maka ini satu hadiah dari Allah. Masya Allah. Karyawannya harus Iya, mengaji. wajib itu ya. Iya, Itu Masya yang Allah. bikin saya, wah, Iya. gitu. Jadi ini yang kita baca, Ibu, Bapak, ini hadis Arba'in Nawawiyah, syarah hadis Arba'in Nawawiyah. Iya. Gitu ya. Jadi ini hadis yang luar biasa dari Imam Nawawi rahimahullahu taala. Iya. Begitu, Masya Allah. Mohon maaf mengganggu sebentar. Iya. Jadi bisa nggak saya bicara sebentar? Masya Allah, tabarakallah. Sekarang saya di Jogja, ya di kilangnya Almanar. Masya Allah, karyawannya dikhususkan dalam pengajian Islam. Ini yang kita mau. Karena juga tipenya saya juga dai. Dan kita juga kerjasama dan Allah benar-benar pilih untuk pada berkah. Amin. Amin ya Dan rabbal memberi alamin. keberkahan kepada semua. Amin ya. Amin amin ya rabbal alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjut jamaah. Ada iklan sebentar tidak apa-apa. Iya. Jadi Masya Allah ya, kita kedatangan tamu dari Uncle Ipin dan Upin ya.
Saya tahulah bahasa Melayu karena mohon maaf istri pertama saya itu apa enggak? Kok telat guyu nih? Ya, itu dari Melayu, meskipun Melayu Tanjung Pinang ya, Kepulauan Riau. Jadi bahasanya sama, mirip dengan mereka. Betul-betul? Baik. Kalau orang Jawa itu cepat naik Melayu. Nah, Melayu mesti cepat tuh Mas. Ya kan? Itu dia. Baik. Kita lihat tadi sampai di mana? Fala ya'malul mar'u illa salihah. Ketika Allah Maha baik dan hanya yang baik-baik yang diterima oleh Allah, baik zatnya, baik caranya. Contoh tadi, baik niatnya tapi caranya salah, enggak diterima. Aku niatku apa? Sedekahan nih, apa niatku? Iya, niat apa ini carane? Keliru, enggak bisa. Ya, misalnya sedekah untuk laut. Laut kan orang mangan sego. Enggak usah dikasih sedekah. Ini luwe-luwe gitu kan. Kasih. Jadi niatnya baik tapi caranya salah, tidak diterima. Ya. Begitu jemaah. Contoh jadi, fala ya'malul mar'u ila salihah. Sehingga seseorang hendaknya beramal hanya yang saleh. Nah, amal saleh itu amal yang sesuai dengan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wala yaktasibu illa thayyibah. Nah, begitu bekerja, mencari penghasilan, berprofesi, hendaknya berprofesi, bekerja, zatnya betul, caranya betul. Begitu ya, Masya Allah. Wala yunfiqu illa minat tayyib. Dan hendaknya jangan berinfak, bersedekah kecuali dari yang halal, yang tayyib. Gitu ya. Zatnya halal, zatnya tayyib, tapi cara dapatnya ini duit-duit tapi dari riba, Anda bisa. Duit-duit dari korupsi, nggak bisa. Ya, jadi perlu diperhatikan ada dua hal. Zatnya halal, caranya halal. Baik, qauluhu yang kedua, wa innallaha amaral mu'minina bima amara bihil mursalin. Sesungguhnya Allah memerintah orang-orang beriman sebagaimana perintah yang disampaikan kepada para rasul. Faqala ya ayyuhar rusul, wahai para rasul, kulu minat tayyibati wa'malu salihah. Wahai para rasul, makanlah yang halal, yang tayyib, dan beramallah yang saleh. Wa qala ta'ala, ini tadi perintah kepada para nabi dan rasul. Ini perintah kepada orang-orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari yang halal yang kami limpahkan kepada kalian. Fil ayataini, pada dua ayat ini, amaral mursalina wal mursal ilaihim bil akli minat tayyibat. Allah Subhanahu wa taala menyuruh, memerintah para nabi, para rasul utusan Allah, dan memerintah orang-orang yang menjadi umat atau kaum para nabi dan rasul tadi, audien dari para nabi dan rasul tadi, supaya makan yang halal lagi baik. Wa kama anal mursalina la yakuluna illa tayyib, sebagaimana para nabi dan rasul tidak boleh makan kecuali yang halal dan tayyib. Fa inna ala atba'ihim alla ya'kulu illa tayyiba. Begitu pula para pengikut Nabi dan Rasul, umat Nabi dan Rasul, kaum Nabi dan Rasul, tidak boleh makan kecuali yang halal dan tayyib. Wa qawluhu, sabda Nabi berikutnya, summa dzakara ar-rajula yutilu as-safara. Kemudian beliau menyebutkan seorang lelaki yang melakukan perjalanan yang jauh, asy'atha aghbar, rambutnya, badannya, pakaiannya kusut, ya, awut-awutan, kemudian berdebu. Yamuddu yadayhi ila sama, berdoa, mengangkat kedua tangannya ke arah langit. Ya Rabbi, ya Rabbi, sambil membaca doa ya Rabbi, ya Rabbi, menggunakan asmaul husna. Tetapi wa mat'amuhu haram, makanannya haram, wa mashrabuhu haram, minumannya haram, wa malbasuhu haram, pakaiannya haram, wa ghudhiya bil haram. Ternyata semua yang ia konsumsi selama ini semuanya dari yang haram. Fa anna yustajabulah. Mana mungkin, atau dari mana mungkin, atau bagaimana mungkin doanya dikabulkan. Lamma bayyana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam anna Allah la yaqbalu illa thayyiba. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam
menjelaskan bahwa Allah hanya menerima yang baik. Wa anal mursalina wal mu'minina umiru bil akli minat thayyibat. Kemudian Nabi juga menjelaskan bahwa para rasul, para nabi dan orang-orang beriman itu diperintah supaya hanya makan yang baik. Bayyana ana minan nasi man yukhalifu hadzal maslak. Nabi SAW lantas menjelaskan bahwa ada sebahagian umat ini yang ternyata berbeda dengan jalan yang ditempuh oleh para nabi dan rasul dan orang-orang beriman. Para nabi dan rasul makan yang halal dan thayyib, orang-orang beriman makan halal dan thayyib. Ini ada sebagian manusia, sebagian orang yang makan yang tidak halal, tidak thayyib. Fala yakunu akluhu thayyiban, sehingga makanannya itu ternyata tidak halal, tidak thayyib. Bal ya'midu ila iktisabil haram wa isti'malihi fi jami'i syu'unihi min ma'kalin wal malbasin wa ghada'in. Bahkan dia sengaja berprofesi mencari penghasilan, bekerja mencari rezeki dari cara yang tidak thayyib, dari cara yang haram. Bahkan seluruh penghasilan, semua penghasilan dari yang haram tadi digunakan untuk memenuhi semua kebutuhan dirinya. Untuk makan, untuk minum, untuk berpakaian, untuk beli rumah, untuk beli mobil, berkendaraan. Kegiatan kebutuhan sehari-hari dia semuanya dicukupi dari hasil yang haram. Wa ana dzalika min asbabi adami qabuli du'ai. Nah, ini salah satu penghalang, salah satu sebab doanya tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'a kaunihi ata bi asbabi qabuli du'a, meskipun di sisi lain dia melakukan sebab-sebab dikabulkan doa, tapi ada penghalang tadi apa? Makanannya haram, penghasilannya haram. Meskipun dia melakukan sebab-sebab dikabulkan doa tadi, angkat tangan, baca Asmaul Husna, dia lagi perjalanan jauh, dia dalam kondisi lemah, kusut dan seterusnya. Wa hiya fi hadzal hadis arba'ah. Sebab dikabulkannya doa di dalam hadis ini ada 4. 1, as-safar ma'a italati. Safar secara umum, apalagi safar yang panjang, safar yang lama. Bepergian itu salah satu sebab doa terkabul. Salah satu doa yang terkabul siapa? Al-musafir. Apalagi perjalanannya panjang, jauh dan lama. Yang kedua, wa kaunuhu asy'atha akbar. Dalam kondisi dia lelah, capek, awut-awutan, berdebu, ya. Pokoknya mesake banget lah wis. Penampilannya itu penampilan nelongso. Kok nelongso? Menderita itu apa, Mas? Melas. Nah, mesake banget. Yes. Kemudian wa kaunuhu yamuddu yadayhi bidu'a. Yang ketiga, mengangkat kedua tangan. Ini disunahkan. Ketika berdoa angkat dua tangan kita ke arah langit. Wa kaunuhu yunadi Allah bi rububiyyati. Kemudian yang keempat, apa? Menyebut nama Allah dengan nama Ar-Rabb. Ya Rabbi, Ya Rabbi. Menyebut nama Allah Ar-Rabb yang tentu saja mengandung sifat rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Ma ilhahihi ala rabbih bitikrari dzalik. Bahkan diulang-ulang itu. Ilhah itu ngamen. Ngame itu meminta terus-menerus tidak berhenti. Ngamen itu boleh apa tidak, Mas? Hukum ngamen? Boleh. Ya sekolah ngamen wae lah. Apa nek kerja nang kene? Padha ngamen kok. Ngamen kok duit akeh, pekerjaannya santai, bebas. Oleh Mas ngamen yang kayak gitu. Haram itu yang itu. Ngamen yang boleh ngamen kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Itu wajib kita ngamen kepada Allah. Karena ngamen kepada Allah itu ibadah. Ad-du'a huwal ibadah. Berdoa kepada Allah itu ibadah. Ngamen kepada Allah itu yang wajib. Beribadah itu. Tapi ngamen kepada orang lain hukumnya haram. Kecuali dalam kondisi tertentu ya. Kalau secara umum tidak boleh. Ilhah itu ngami, terus menerus tidak berhenti. Ala rabbih bitikrari dzalik. Wa ma'na qawlihi fa ana yustajabu lidzalik. Apa artinya? Bagaimana mungkin doanya dikabulkan? Istib'adu husulil ijabah.
sangat jauh dikabulkannya doa. Kayaknya hampir nggak mungkin lah dikabulkan doa. Mengapa? Liwujudil asbabil mani'ah min qabuli doa. Karena ada penghalang tadi. Sebenarnya ada sebab dikabulkan doa, tapi ada penghalangnya. Gak bisa jemaah. Ada penghalang. Ya. Kemudian mimma yustafadu minal hadis. Beberapa faedah yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini. Anna min asma'illahi at-tayyibu. At-tayyib. Salah satu nama Allah yang maha indah. Asma'ul husna adalah at-tayyib. Cara membacanya dengan alif dan lam. Harus makrifat ya. Itu nama. At-tayyib. Kalau tayyibun itu sekedar sifat. Tapi kalau at-tayyib itu nama Allah yang secara otomatis mengandung sifat. Jadi kalau ada orang namanya tayyib boleh ya? Boleh. Tayyib. Jangan pakai at-tayyib ya. Kalau namanya sama at-tayyib enggak boleh. Tapi kalau tayyib boleh. Tapi kalau aku pengen pakai alif lam nih, kasih nama Abdun. Abdud tayyib. Nah ini bagus. Ya. Cuman agak sulit pengucapannya bagi kita orang Indonesia. Enaknya pakai dul. Ngabdul tayyib. Ngabdul tayyib. Wah, enak nih. Cuman kan pengucapan yang tidak fasih. Abdud tayyib. Ya, ta ini tebal ya, jadi agak sulit dikit. Ini nama Allah yang maha indah. Wa ma'nahu, apa artinya at-tayyib? Al-munazzahu 'anil naqais. Yaitu baik, namanya baik itu enggak ada cacat. Tapi orang apik berarti enggak ada cacat, enggak ada aib. Apa elek? Oh, nah elek mesti ono cacate. Namanya at-tayyib itu al-munazzahu 'anil naqais. Zat yang terbebas, terhindar dari segala jenis bentuk kekurangan dan aib. Tidak ada sedikit pun aib. Karena Allah zat yang maha sempurna. Wa ana min sifatihi at-tayyib. Dan salah satu sifat Allah adalah tayyib karena nama Allah itu sekaligus mengandung sifat. Lianna asma Allahi kullaha mustaqqah wa tadullu ala sifatin mustaqqah minha. Jadi nama Allah tadi at-tayyib itu mustaq, artinya ada derivatif bentukan. Sehingga at-tayyib itu otomatis mengandung makna baik. Berarti mengandung sifat baik. Nama Allah itu at-tayyib, itu sebuah nama alam sekaligus mengandung sifat. Itu seluruh nama Allah yang maha indah. Nama bagi Allah sekaligus mengandung sifat yang maha sempurna. Beda dengan misalnya Bang Toyib namanya. Ya. Toyib Dedianto. Iya, contoh misalnya. Kalau orang punya namanya Toyib, belum tentu dia memiliki sifat baik. Belum tentu. Tapi kalau Allah mempunyai nama At-Tayyib, otomatis memiliki sifat Tayyib. Dan ini sifat yang maha sempurna. Ini nanti kaidah dalam memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Anna 'alal muslimi an ya'tiya bit-tayyibi minal a'mali wal makasib. Ini dia. Setiap muslim, kita semua ini wajib ya berusaha melakukan mencari hal yang baik. Baik itu amal perbuatan maupun pekerjaan. Setiap muslim wajib berusaha beramal, bekerja yang baik. Sebahagian orang itu rajin beribadah. Dia rajin beramal yang baik, tapi dia tidak menjaga diri dari penghasilan pekerjaan profesi yang tidak baik. Dia suka makan riba, dia pekerjaannya senantiasa berkaitan dengan unsur ribawi. Meskipun hasilnya itu untuk kebaikan, tidak. Harus tetap dia cara penghasilannya, cara memperoleh penghasilan itu dengan cara yang baik. Carilah pekerjaan yang halal. Ya, aku korupsi tak lakoni mas, untuk membantu kaum fakir miskin. Amalnya baik, tapi pekerjaan penghasilan dia tidak baik.
Makanya tadi kata beliau, annahu ana 'alal muslim an ya'tiya bit-thayyib minal a'mali wal makasib. Setiap kita wajib melakukan yang baik, baik itu baik cara memperolehnya, baik cara membelanjakannya. Kita dapat pekerjaan, penghasilan yang baik, membelanjakannya juga yang baik. Duit-duitku dewe itu halal iki, aku bekerja sebagai petani, sebagai pengusaha, halal semuanya. Begitu dapat duit banyak, terserah aku toh. Aku jajan lah ya oleh toh. Boleh enggak jajan, Mas? Pertanyaannya mesti jebak ya. Boleh nggak Mas jajan? Ya jajan apa? Gitu. Kalau jajan daging mentah ya nanti dulu. Nah gitu dia. Lambo mah ya Guru. Gitu. Jadi begitu ya. Jangan mentang-mentang duit terserah aku toh. Nggak bisa. Cara dapatnya halal thayyib, membelanjakannya juga halal dan thayyib. Jangan hanya, yang penting niatnya apa? Aku infak sedekah, ya ikhlas lillahi ta'ala. Ini caranya salah, hasilnya keliru. Tidak bisa. Ini penting ya, supaya kita ini dua-duanya diperhatikan. Bagaimana Mas? Ipin sudah balik? Masya Allah. Oh gitu ya. Gak bilang saat tadi saya. Saya tadi ngobrol dengan Ipin seneng saya. Nah, berarti siapa yang datang? Kak Ros. Ipin, Upin, siapa lagi itu? Mail, Masya Allah. Itu yang jualan dari orang India itu siapa? Itu siapa yang pandai? Itu dia. Masya Allah. Kemudian anna sadaqata la tuqbalu illa min malin halal. Ini dia ya jemaah. Sedekah itu tidak akan diterima oleh Allah kecuali dari harta yang halal. Wa qad thabata 'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala la yaqbalu Allahu salatan bighairi tuhur. Allah tidak berkenan menerima salat seseorang jika tidak bersuci. Wala sadaqatan min ghulul, dan tidak menerima sedekah dari hasil ghulul itu asalnya adalah mengambil harta rampasan perang sebelum dibagi. Belum tahu itu hak dia atau bukan. Artinya dia mengambil yang bukan haknya, intinya begitu. Bisa diartikan mencuri, bisa diartikan korupsi, atau mengambil hak orang lain, atau bukan haknya. Tidak boleh. Rawahu Muslim. Jelas ya, sedekah tidak diterima oleh Allah kecuali dari yang halal. Bagaimana kalau kita mendapatkan harta yang haram tanpa sengaja? Contoh, seseorang menyimpan uang yang banyak di bank lalu tidak dia sengaja, tidak dia inginkan, dia dapat riba. Maka riba ini bagi yang menyimpan itu haram karena bukan hak dia. Bolehkah dia sedekahkan? Jawabannya, boleh nggak disedekahkan, Mas? Nggak boleh. Mengapa? Lu kalau ditanya gimana ini Mas Thayyib ini? Jangan tanya Upin lah. Upin nanti tanya Ipin. Nggak bisa, karena bahasanya sedekah. Sedekah harus dari yang halal. Lantas bagaimana duit ini? Buang saja duit. Buang di sini, kita jadi rebutan buat kita. Boleh apa boleh? Boleh. Loh, duitnya zatnya halal apa tidak? Halal, tapi ini haram bagi si pemiliknya. Karena bukan hak dia. Kalau duit itu dibuang, wes terserah PN, PN tak PN lah. Boleh. Bagi kita halal tidak? Halal, karena sudah diberikan. Tapi tidak boleh atas nama sedekah. Ini membayar zakat tuh nggak bisa. Untuk infak kepada anak istri nggak bisa. Untuk nafkah hari-hari biasa nggak boleh. Untuk infak, untuk ini nggak boleh. Tapi beri saja, berikan terserah mau kalian pakai. Aku ini bukan milikku, tak buang bahasanya, dibuang. Begitu ya, istilahnya dibuang yang bermanfaat. Tafaddulullahi ala ibadihi bini'am wa amruhum bi an ya'kulu minat thayyibat. Allah Subhanahu wa taala itu zat yang maha pengasih, zat yang maha penyayang, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Betapa banyak dosa kita, betapa banyak kurang syukur kita, betapa banyak amalan yang belum kita kerjakan, padahal itu perintah dari Allah. Tapi Allah masih beri kita waktu, beri kita rezeki, beri kita nikmat, beri kita sehat, macam-macam.
Padahal kita banyak kurang, banyak salah, banyak dosa. Allah begitu Rahman, begitu Rahim, begitu sayang dengan karunia-Nya. Ya, wes semuanya dikasih. Berarti kita harus ada kewajiban. Di sisi lain, wa amruhum bi an ya'kulu minat thayyibat. Allah hanya perintah kita supaya makan dari yang halal. Dunia segala isinya, bumi dengan segala isinya, PN wis olahan gunakan, tapi ingat dengan cara yang baik untuk yang baik, kan begitu. Ambil yang baik, ini yang haram tinggalkan, yang baik silakan diolah, dimanfaatkan dengan cara yang baik, lalu dibelanjakan untuk yang baik. Sebenarnya gampang. Ya, kalau ngikuti aturan gampang. Cuman yang banyak itu ya pengennya menurut keinginan hawa nafsu, sehingga tidak menempuh jalan para nabi dan rasul. Berikutnya, anna aklal harami min asbabi adami qabuli du'a. Mengapa doa seseorang tidak dikabulkan? Bisa jadi dia masih mengonsumsi menggunakan barang yang haram. Baik haram zatnya maupun haram cara memperolehnya. Ana min asbabi qabuli du'ai as-safaru. Maaf, bukan as-safaru, baca as-safara ya, lupa saya. Ana di sini. Ana min asbabi qabuli ad-du'ai as-safara. Salah satu sebab terkabulnya doa itu dengan safar. Artinya ketika kita bepergian, gunakan saat bepergian itu untuk berdoa. Wa kaunud da'i wa kauna, ya kita baca, wa kauna ad-da'i asy'atha aghbar. Dan keadaan orang yang berdoa itu dalam kondisi tadi lemah, apalagi melas, panah, melas bos kamu. Melas itu bahasa Indonesianya apa, Mas? Melas. Bukan melas ki sebenarnya tidak harus menderita. Nih aku nonton Mas jadi melas nih. Jadi penampilannya wis kita oleh kesel, terus apa ya? Tidak rapi, wis pokoknya enggak menarik lah begitu. Capek sekali. Melas bang, kusut dan seterusnya. Kondisi seperti itu, dan orang kalau bepergian jauh seperti itu mesti capek. Orang capek, terus pakaiannya juga kasar dan seterusnya, kusut dan seterusnya. Itu kondisi salah satu sebab doa itu dikabulkan. Ana min asbabi qabulihi aidan raf'al yadaini bid-du'a. Sebab lain juga doa itu dikabulkan adalah angkat dua tangan. Angkat dua tangan ke atas, ke langit ya, ke langit, ke atas itu. Mengapa? Karena Allah di atas. Minta kita kepada Allah di atas. Ana min asbabihi aidan at-tawassula bil asma. Ini dia. Salah satu sebab juga dikabulkannya doa adalah berdoa dengan asmaul husna. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Hanya milik Allah asmaul husna, maka gunakan nama-nama Allah yang maha indah, maha sempurna tadi untuk berdoa. Bukan diapalin dalam arti dinyanyikan. Ya, mau pengajian nyanyi dulu asmaul husna. Betul, memang kita dianjurkan untuk menghafal, iya, bukan sekedar menghafal, dihafal 99 itu, dipahami dengan benar, ingat nih, dipahami maknanya dengan benar, lalu digunakan salah satu untuk berdoa. Kita minta rezeki, ya Allah ya Razzaq warzuqni, ya Allah ya Qawi, ya Qawwini, berilah aku kekuatan, ya, yang lain-lain seperti itu. Ya Allah ya Ghaffar ighfirli, boleh. Atau kita juga bisa mengambil hikmah ketika Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, ya, Allah Maha Pengasih Maha Penyayang. Apa yang bisa kita petik dari makna ini, nama ini? Jadilah kita orang yang pengasih dan penyayang. Kalau kita mendengar Al-Afu Al-Ghaffaru, zat yang maha memberi maaf, zat yang maha memberi ampun, jadilah kita orang yang bisa pemaaf, suka mengampuni. Itu faedah lain. Jadi bukan sekedar dihafal, apalagi keliru diamalkan. Bacalah ya Qawiyyu 4444 kali, kau akan memiliki kekuatan ekstra jos. Wah, ya Qawiyyu, ya Qawiyyu, ya Qawiyyu, enggak begitu, enggak ada itu cuma. Caranya, ya Allah berilah kekuatan, ya Allah ya Qawiyyu urzuqni quwwatan,
Ya, begitu. Atau tadi ya Rabbi secara umum, karena Rabb itu zat yang mencipta, memberi rezeki, menguasai, mengatur, ya, memberikan karunia kepada semua hambanya. Boleh kita menyebut ya Rabbi urzuqni, boleh. Seperti itu. Ana min asbabihi al-ilhaha 'ala Allah fihi. Ini dia. Salah satu sebab doa itu terkabul, kalau berdoa jangan sekali jemaah. Aku setahun dongo ora dikabulke. Mas Ahmad kapan undangan nih? Wis doa empon Pak, kapan biyen? Nah, terus berdoa. Kalau mboten dikabulke lho. Panjenengan berdoa itu ibadah. Doa itu sendiri ibadah jemaah. Jadi senanglah kita berdoa. Dan yakinlah kalau doa itu ikhlas karena Allah, caranya betul, tidak memutus silaturahim, tidak mengandung dosa, pasti dikabulkan oleh Allah. Cuman pasti itu ada 3 kemungkinan. Langsung dikasih yang kita minta, diganti dengan yang lain yang setimpal, atau disimpan besok dikasih di akhirat. Jadi berdoalah yang banyak supaya apa? Besok kalau tidak dikasih di Indonesia, di dunia tidak dikasih diganti yang lain, kita berarti punya simpanan banyak dong, kan begitu. Jadi terus ngamen tadi istilah kita. Ngame itu minta terus tanpa henti. Kepada siapa? Kepada Allah, dan itu ibadah. Ngamen kepada Allah ibadah. Ngamen kepada orang lain itu dilarang. Begitu jamaah, salah satu sebab kita mendapatkan pengabulan doa terus menerus, tidak henti berdoa. Mengapa? Karena kita diperintah supaya beribadah di dunia ini. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali supaya beribadah kepadaku, kata Allah. Sedangkan salah satu ibadah dan bahkan inti ibadah itu adalah doa. Ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itulah ibadah. Bahkan semua ibadah yang kita lakukan itu kan berisi doa. Kita sholat, doa. Karena doa itu ada 2. Doa al-mas'alah, doa al-ibadah. Semua ibadah kita ini hakikatnya doa. Mengapa? Supaya kita mendapat keridhaan Allah, ya enggak? Supaya kita mendapatkan ampunan Allah, supaya kita mendapatkan wajah Allah, ya enggak? Berarti kan ada pamrih itu kepada Allah. Berarti kan harapan, keinginan, permohonan. Iya. Itulah doa, doa ibadah. Begitu jamaah dan kaum muslimin wal muslimat yang bisa kita baca pada sore hari ini, hadis ke-9 lanjutan kemarin dan hadis yang ke-10. Semoga menjadi tambahan pengetahuan bagi kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kita istiqamah dalam belajar dan beramal dengan ikhlas dan benar, dan semoga Allah Subhanahu wa taala beri kita kemampuan, kesempatan bertemu Ramadan, mengisi Ramadan dengan amal-amal kebajikan tadi, amal-amal saleh dengan ikhlas, dengan benar, sehingga di akhir Ramadan kita menggapai keutamaan Lailatul Qadar, menggapai ampunan dari Allah dan dimasukkan orang-orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.